cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksin. 14 juta ya Pak? Oh iya. Ya, oke. Ya. Nah, ini Pak, kalau yang jadwal ini saya sedang buat berarti di ininya jam 9 ya Pak? Saya kirim ya. Ya, ya ini jamnya udah dibuka. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pasti Pak. Ini Pak udah didaftarkan? Halim, Pion. Awan terus ibu tepan terus sepuh terus terudi aman sareng halal nama bu. Oh, nya itu ibu pada divaksin. Kantor ya. Oh mohon bu mungkin disarankan bu abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua.
Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksin. Abang itu bukan masalah itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, harus divaksin berapa? Ini kok belum daftar tuh? Halim, Pion. Awan terus. Ibu tepan tuh sepuh. Terus teruji aman sareng halal nama bu. Oh, nya itu ibu pada divaksin. Kantor ya. Oh, mohon bu, mangga mungkin disarankan bu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal. Ya. Ya. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit
bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksin. Ada link lagi teh, tunggu sebentar. Nih, link baru teh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pas divaksin berapa? Ibu udah daftar? Halim, Pion. Awan ibu tepan tuh sepuh. Terus terudi aman sareng halal nama bu. Oh, nya itu mah ibu bareng divaksin. Kantor ya. Oh, mohon bu, mungkin disarankan bu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan keamalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal. Ya, ini dia lagi ini yang baru. Ya, siap, siap, Pak. Siap, 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 Pak. Siap, Pak. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo,
Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksin. Stok kita di pendopo aja ya, Pak. Udah diturunin semua ke pendopo ya, Pak. Enggak ke tempatnya Kang Rudi. Atau di mobil aja. Nggak ngerti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak udah didaftarkan? Alim, Pion. Awan terus. Ibu tepan terus sepuh. Terus terudi aman sareng halal nama Bu. Oh, itu ibu pada divaksin. Kantor, ya. Oh, mohon Bu, mungkin disarankan Bu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal. Ya. Kasih guna ke bawah. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua.
Ayo Indonesia kita bersama-sama ikut vaksin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pasti vaksin kan? Ini Pak udah didaftarkan? Halim, Pion. Awan terus. Ibu tepan terus sepuh. Terus terudi aman sareng halal nama Bu. Oh, nya itu punya ibu bareng divaksin. Kantor ya. Oh, mohon Bu ngamuan mungkin disarankan Bu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal. Selamat datang kepada seluruh peserta. Mohon untuk para undangan dari Puskesmas untuk merubah format menjadi nama / baru nama puskesmasnya untuk mempermudah nanti kalau Bapak Bupati mau menyapa. Jadi misalnya Pak ini dari ini, nah, Dari misalnya puskesmas mana teh? ini ya ini ada beberapa masih dari Cempaka, Cilelet, Cilawu, masih Wanaraja. Mohon dirubah nama di depannya, baru belakangnya puskesmas. Sehingga nanti kalau disapa bisa gampang. Sekali lagi, mohon untuk merubah. Jika ada kesulitan, bisa dilihat di partisipan. Lantas ada nama paling atas, nama Anda. Bisa nanti klik kanan, ada more, ada rename.
Baik, mohon perhatiannya sekali lagi untuk semua undangan untuk menambahkan nama di depan sebelum nama puskesmas untuk memudahkan ketika disapa nanti. Acara akan mulai jam 9. Sambil menunggu, silahkan untuk merubah. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksin. Baik, terima kasih untuk yang sudah bisa merubah. Untuk yang belum dirubah, mohon untuk segera dirubah. Seperti yang saya sampaikan tadi, formatnya adalah nama di depan nama puskesmas. Ya kita kudu gaduh nama. Oke lah. Berikut juga ada di room chat dari Bu Pilih pada dia pada ngarokok mang. Tes, tes, tes. Baik, untuk para pengisi acara sudah kami rubah menjadi co-host sehingga bisa menonaktifkan. Sekali lagi untuk para undangan yang belum merubah,
Mohon untuk merubah nama di depannya sebelum nama puskesmas. Jaga keluarga, jagalah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksinasi satu dan lebih ini. Bangkit bersama, sehat dan usaha. Vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pas divaksin kan? Dipanggil tidak datang. Halim, Sion. Awan terus. Ibu tepan tuh sepuh. Terus terudi aman sareng halal nama Bu. Oh, nya itu punya ibu pada divaksin. Kantor ya. Oh, mohon Bu mangga mungkin disarankan Bu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal.
vaksinasi COVID bagi lansia di UPT Puskesmas Pasundan. Menjadi prioritas vaksinasi COVID-19, ini dia alasannya. Dapat menyelamatkan nyawa, melindungi diri, dan mengurangi risiko infeksi berat dan fatal dari virus COVID-19. Vaksin yang diberikan kepada lansia sudah halal, aman, dan teruji klinis oleh BPOM, sehingga para lansia tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi. Kriteria lansia yang boleh divaksin harus memiliki suhu maksimal 37,5 derajat Celcius, tekanan darah normal, tidak sedang sakit, tidak memiliki penyakit akut yang tidak terkontrol, serta lolos screening kesehatan khusus lansia. Vaksin jiwa. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehat dan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksin. Halo, Assalamualaikum. Terus ibu tepan tuh sepuh. Terus sepuh di aman sareng halal bu. Oh, punya ibu pada divaksin. Ampun. Oh bu mangga sakit di sarangan bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi bersama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal.
Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksinasi, sambutkan negeri ini. Bangkit bersama, sehat dan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas ini Pak Gimana? Ini Pak udah daftar? Halim, Sion. Awal terus. Ibu tekan tuh sepuh. Terus sepuh di aman sareng halana Bu. Oh, punya ibu pada divaksin. Kantor. Oh, mohon Bu mungkin disarankan Bu Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 10,7% kasus terkonfirmasi positif dan 48,3% kasus pasien meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lansia. Hal ini menjadikan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi prioritas vaksin COVID-19. Vaksin yang beredar di masyarakat sudah teruji keamanan dan kehalalannya. Mari kita lindungi sesama dengan membantu lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin aman dan halal. Ada suara menggaung. Suaranya menggaung. Ini mungkin mau ini dulu kita coba Kang Agus, di mana ya Kang Agus posisi MC? Bisa ditampilkan wajahnya? Kang Agus Dinar. Nah, ini ada udah datang nih Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Selamat pagi Dokter Nina, sehat? Bisa tidur tadi malam? Alhamdulillah sehat. Ya,
harus curi-curi waktu. Ada Kang Aji juga nih dari Bandung. Assalamualaikum. Ada Bu Ira juga ya. Assalamualaikum Bu Ira. Punten ada Dokter Firman, ada ini cukup banyak ya hadir dari Puskesmas juga. Assalamualaikum. Ya, ada di mana Teh Ira? Udah di pendopo Teh? Waduh, ini kayak mau menyelam. Kayak mau menyelam itu. Biar nggak kena mata. Kan nih, penularan dari hidung, mulut, sama mata. Kan nanti ada ribuan orang. Jadi untuk mencegah. Jangan kupingnya ditutup nanti kedengeran. Iya benar. Punten ini Kang Agus Dinar ada di mana? Bisa muncul kah Kang Agus Dinar? Punten, sebetulnya paling bagus Kang Agus Dinar pakai laptop sendiri sehingga wajahnya bisa pakai virtual background. Jadi kalau digabung mungkin tidak kelihatan wajahnya. Kang Agus Dinar ada di mana? Halo, halo. Kang Agus. Ini kayaknya belum, udah dijadiin host belum? Atas nama siapa? Udah masuk, udah jadi co-host kan? Di Bupati Garut sudah di ini ya? Sudah. Kang Agus, halo. Kang Agus Dinar. Di mana Kak Gerangan? Kang Agus ada di mana? Kang Agus. Enggak, sini aja. Nanti baru ke sana. Kang Agus punten. Kita pakai dulu. Oke. Yang di Bupati Garut sudah jadi co-host, punten bisa nggak yang di ruang Bapak Bupati Garut, apakah bisa ini bisa dibuka kameranya? Ini di sini yang terbuka baru Zoom-nya, apakah bisa ditampilkan wajahnya, punten? Dan suaranya juga punten tolong dicoba. Kang Agus sebaiknya untuk MC pakai laptop saja sendiri supaya nanti bisa pakai ini virtual background seperti yang saya atau seperti kepala dinas kesehatan. Jadi lebih kelihatan wajahnya kan seperti Teh Ira juga ini lebih di tempat di ruang Bupati Garut kan ada siapa di situ? Halo. Nah ini kalau dilihat ya suasana nih kalau mau di pin kelihatan bahwa di apa namanya di pendopo. Nah ini kondisi hari ini pagi ini ya. Nah, mungkin yang di Bupati Garut sudah jadi co-host punten. Silahkan tinggal dibuka saja kameranya dan suaranya. Ini adalah situasi pagi ini ya. Ini alhamdulillah dengan teknologi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Ada dari Metro kan? Oh, iya. Nanti mau wawancara. Terima kasih Teh Ira. Mau di sana apa di sini? Di sini. Iya. Ini yang saya sama Pak Bupati ini udah di sini ya. Oh gitu, baik. Ini berarti di ruangan Pak Bupati ya Teh Ira ya? Mohon izin Ibu di pendopo Kabupaten Garut, Ibu kameranya apakah sudah tersambung dan sudah terlihat jelas? Untuk MC punten Kang Agus ada di mana? Bisa ada ini suaranya? Saya masih menanti nih Kang Agus. Kang Agus Dinar ada di mana? Ada di sini Teh. Waduh. Assalamualaikum. Mungkin kameranya belum masuk ya. Terima kasih, terima kasih. Saya nggak bisa ke sana. Karena apa, terima kasih. Ya. Tetap memantau. Ya, terima kasih. Ya.
Kang Agus udah ya, udah tadi suaranya udah kedengaran belum ya wajahnya? Kang Agusnya ada di mana ini? Dari host bisa dipin MC-nya wajahnya? Host bisa ini ya pin untuk wajah MC. Iya, yang mana Pak? Pak Kang Agus, manakah tadi suaranya kedengeran tapi tidak ada wajahnya, kemana ya? Mohon izin Ibu, kameranya apakah sudah tersambung Ibu dengan Pak Agus? Mana belum? Mana Pak Agus? Pak Agus. Pak Agus sudah ada di IT. Sudah ada Bu, sudah tersambung Bu dengan Pak Kadis Kesehatan Garut Bu. Oh. Coba. Di depan. Kadis Kesehatan Yang Garut. sedang melambaikan tangan Bu. Oh itu, di operator. Coba dipin. Mana? Sudah terlihat Bu ya, izin Bu. Belum. Mana sih? Ini mungkin Bu yang sedang duduk. Hah? Dipin. Ya ini, sudah. Mana ini? Belum terlihat di saya mah. Di. Mana Kang Agus? Apa ini yang sedang berdiri gitu, Kang Agus? Mana Kang Agus? Halo? Nah itu yang dadah-dadah Bu. Mana? Nyali. Coba dipin. Yang sedang melambaikan tangan Bu. Dipin, dibesarkan. Ini sudah dipin Bu, mungkin di Ibu di remove dulu pin ya. Namanya operator Garut Bu untuk Kabupaten Garut untuk Pak. Ya udah, sudah. Kepala Mungkin Dinas Ibu. Kesehatan Garut. Yang lainnya sudah atau? Menjadi ungu. Ini dengan Kang Agus. Mana Kang Agusnya? Ini bisa say hello nggak Kang Agus? Nah. Nggak, selain dadah-dadah bisa say hello? Kang Agus mesti duduk, Kang Agus. Duduk manis di depan laptop atau di depan. Punten, tolong di ini, nah ini Kang Agusnya? Ya, betul. Sekali ya. Oh, itu yang pakai garis. Iya, yang tadi dadah-dadah. Dadah ya. Ya udah. Nanti coba Kang Agus kalau bicara gimana suaranya MC? Kang Agus kan harus memandu jalannya acara. Halo. Coba bersuara Kang. Nggak bisa di jauh-jauh. Ah, iya, silakan. Coba ayo baru disiapkan. Coba. Tes. Belum kadangu, belum terdengar. Cek 1. Ya. Cek 1, cek. Ya, sip. Nah, 1. Baru. Berarti Kang Agusnya harus berdiri, Kang. Oke, berarti Dan kelihatan katingali. Oh, jangan ke situ, ke sebelah sinian. Agak ke tengah tempat tadi, Kang. nanti kameranya yang geser mungkin seperti itu untuk tes. Oh iya, betul. Nah, gitu ya. Oke. Ini belajar posisi dan suara ya, Dokter ya. Iya, nggak nyanyi. Sebentar lagi Dokter Nina nyanyi soalnya. Baik, ini karena 58 mungkin kita mulai saja dan saya serahkan kepada MC. Silakan Kang Agus untuk bisa memandu acara. Kecuali nanti pas waktu berdiri di sana atau duduk. Kalau mau berdiri mau duduk boleh. Ya, sepertinya Kang Agus masih persiapan untuk para undangan. Ini adalah lokasi vaksinasi hari ini ya. Ya. Pak Bupati juga Pendopo Garut ya. Pendopo Garut dan ini adalah alhamdulillah ada teknologi sehingga walaupun kita tidak di sana kita bisa melihat ya suasana di Pendopo hari ini. Yang terdaftar ada 1.100 yang akan divaksinasi. Mudah-mudahan lancar. Nanti apakah mendampingi langsung di pinggir Pak Bupati? MC-nya lagi sibuk. Ya, sepertinya masih mempersiapkan protokoler untuk undangan
kelihatannya ada Kadinkes juga yang datang. Sudah ada tuh Ibu. Ya. Kadinkes sudah ada di depan kita di terminal. Mangga kita mulai. Untuk ini udah siap ya video-video lagu dan sebagainya ya. Ini terima Sudah, kasih Bu. banyak nih. Punten kalau ada yang dari rumah sakit juga monggo dibuka. Oh ini ada Kang Kusnandi. Terima kasih Prof sudah hadir. Aduh rasanya tenang. Sama-sama, terima kasih. Bila para senior mendampingi itu rasanya tenang. Alhamdulillah. Prof, alhamdulillah ya Prof, nakes dapat, kata pemerintah dapat suntikan ketiga. Kemarin kan Profesor bilang harusnya 3 kali, memang baru 90% ya Prof. Iya, jadi hanya nakes yang dapat ya. Yang ketiga sementara waktu karena keterbatasan vaksin. Berarti sisanya mungkin lewat vaksin gotong royong ya, 1 suntikan lagi ya. Enggak, kan udah 3 kali jadinya semuanya. Jadi semuanya dapat 3 kali. Nanti dapat maksudnya yang umum Dok, yang umum kan tidak dapat. Oh, yang kan? umum. Iya. Ya, itu semuanya yang punya kebijakan pemerintah. Ya. Iya. Pemerintah yang punya kebijakan tergantung daripada kesiapan pemerintah itu. Iya, kan ada vaksin gotong royong, berarti Iya, betul. bisa vaksin gotong royong mah berarti bisa dijual 1 dosis ya untuk ini ketiga, untuk vaksin ketiga. Saya ingat aja kemarin Prof bilang bahwa untuk efektif itu harus 3 kali supaya 90% terlindungi. Betul ya. Tapi kemarin Kang, kita lihat Ira bahwa orang yang sudah divaksinasi 2 kali, kemudian dia terkena, itu antibodinya tuh sampai ribuan, Kang Nandi. Jadi kita kemarin lihat bahwa dia udah 2 kali, dia kenanya juga ringan dan antibodinya langsung menjadi ribuan. Tinggi ya. Sebetulnya. Jadi bagus ya. Ya, jadi nggak perlu semua orang 3 kali kayaknya sih, karena toh dilihat bahwa antibodi itu cepat sekali naik. Jadi sel memorinya itu walaupun dia cuma sedikit sekali, ya cuma sedikit misalnya orang lain misalnya 50, dia mungkin cuma 5. Tapi begitu dia terinfeksi langsung naik ke sampai ribuan. Itu kayaknya perlu diteliti tuh Kang. Bagus banget kalau kita lihat. Jadi nggak usah khawatir. Jadi makanya kita tidak anjurkan periksa antibodi. Kalau periksa antibodi semua yang rendah pengen disuntik semua gitu kan. Oh iya. Nah, betul, pokoknya kalau dia udah pernah divaksin, dia udah pasti punya sel memori dan itu akan sel memorinya akan cepat sekali berperan gitu pada waktu ada infeksi. Oh iya. Ini Dira ketua umum kita. Kang Agus, halo. Kang Agus sudah bisa dimulai kah? Udah jam 9 nih. Iya, Kang Rudi kayaknya ada acara lagi nih jam 9. Nah, Kang Agus ya, langsung dibuka saja Kang, punten ya. Silakan Kang Agus. Ini kayak Kang Agus nggak dengeran ya? Menunggu Pak Bupati dan juga Pak Bupati nggak akan keluar, Pak Bupati ada di tempat masing-masing. Jadi nanti Pak Bupati lewat Zoom. Jadi nanti langsung mulai saja. Hasil konfirmasi di sini hadir di aula. Ya, tidak keluar di aula, Pak Bupati akan di tempat IT, Kang Agus. Jadi mangga dibuka nanti kecuali pada waktu foto bersama baru Pak Bupati akan menuju ke pendopo. Ya, jadi silakan dimulai, Kang Agus. Halo Kang Agus. Ya, mangga sebentar. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Agus, silakan dimulai Pak Agus. Siap, mangga. Mangga dimulai. Ya, silakan dimulai. Oke. Apa terdengar nggak ya suaranya? Jangan nggak kedengeran. Kang Agus. Terdengar Bu, lagi mempersiapkan mic. Ya, silakan dimulai. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Izin.
Baik, alhamdulillah Pak Bupati sudah hadir di ruang pendopo. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di pagi hari yang baik ini? Saya harap semuanya sehat walafiat. Mengawali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita semua tahu bahwa kita semua secara global sampai hari ini sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Rasanya sudah hampir lebih dari 1 tahun, namun tentu bukan menghadirkan pesimis, kekhawatiran, dan ketakutan, justru kita perlu sinergi bersama akhiri pandemi. Salah satunya adalah yang perlu kita sukseskan, yang perlu kita dukung adalah bagaimana pengendalian COVID-19, di dalamnya salah satunya adalah kegiatan vaksinasi. Pada kesempatan ini kita semua akan mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di pendopo dan juga di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut. Kegiatan vaksinasi ini terselenggara atas kerjasama Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran dan juga pemerintah daerah Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini yang luar biasa, alhamdulillah telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Selamat pagi Bapak. Doa kita semua mudah-mudahan insya Allah Bapak senantiasa sehat walafiat. Melalui ruang virtual juga alhamdulillah telah hadir Ketua IKFK Unpad Teh Lia, dan juga hadir di sini secara langsung Ketua IK Unpad Teh Ira. Selamat pagi dan semoga senantiasa sehat walafiat. Dan alhamdulillah juga para pimpinan di pemerintah daerah Kabupaten Garut, Pak Asisten, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Bapak Kepala Bidang juga hadir pada kesempatan pagi ini. Tentu yang luar biasa juga alhamdulillah pada kesempatan ini para tim vaksinator dari Puskesmas Siliwangi, Pasundan, Cilawu, Guntur, Rumah Sakit Pamengpeuk, dan Klinik Padjadjaran, juga Rumah Sakit RSIA telah hadir di ruang pendopo ini. Hadir juga di ruang virtual para kepala UPT Puskesmas Kabupaten Garut yang sedang melaksanakan vaksinasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sama-sama memulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya sampaikan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama pembukaan, yang dilanjutkan dengan pemutaran video pembuka. Mungkin tadi sudah dilakukan. Terus nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Unpad, dilanjutkan dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua IKFK Unpad, sambutan dari Ketua IK Unpad, terus sambutan dari Pak Bupati yang dilanjutkan Bapak Bupati Garut menyapa 67 puskesmas, dilanjutkan dengan doa dan foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menginjak pada acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanakah aku berdiri, jadi pandu hidup.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, dan ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, inilah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, dan ku cinta. Lagu himne Unpad. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Terima kasih. Selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua IKFK Unpad, Dr. Lia G. Partakusuma, SPPK Konsultan, MM Mars. Kepada Ibu yang terhormat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Garut, Bapak Rudi. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dr. Nina. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Irawati Hermawan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Pajajaran. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik dari puskesmas, dari rumah sakit. Juga di sini ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Garut atau Kabupaten dan Kota Garut, Dr. Yanto. Dan saya lihat banyak sekali para senior kami yang hadir, antara lain ada Prof. Kusnandi, ada Dr. Bambang Haji, ada Dr. Wawang, dan masih banyak lagi saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak dan syukur alhamdulillah kami panjatkan karena pada pagi hari ini kami dari Ikatan Alumni Universitas Pajajaran bersama-sama telah datang kembali ke Garut ya, walaupun di tengah PPKM darurat seperti ini. Sebagian kami memang tidak bisa hadir, mohon maaf sekali lagi karena kondisi perjalanan yang mungkin tidak memungkinkan. Kemudian juga kami bersama-sama dengan teman-teman di Garut, luar biasa. Teman-teman ID, teman-teman puskesmas, teman-teman alumni Unpad di Garut, sangat mendukung untuk berjalannya vaksinasi kedua kami yang kami lakukan sebulan yang lalu. Ini adalah vaksinasi kedua dan bahkan ada beberapa lagi tambahan yang akan melaksanakan vaksinasi pertama di Pendopo Kabupaten Garut. Walaupun dalam situasi semacam ini kami tetap berharap bahwa vaksinasi adalah satu tambahan yang penting dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kita harus ingat ada 3M, 3T, dan 1V. 3M adalah memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, dan juga kita mencuci tangan.
Sedangkan 3T adalah dilakukan oleh pemerintah, mungkin ada tracing, ada treatment, dan juga ada tes, dan kemudian V, jangan lupa adalah vaksinasi. Sudah terbukti bahwa orang yang telah divaksinasi apabila masih terkena COVID pun gejalanya pada umumnya lebih ringan. Mungkin saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Bupati Garut yang telah menyediakan pendoponya dan juga menyediakan stafnya, demikian kerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan nanti pada akhir acara kita bisa berdialog dengan baik itu Ibu Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Bapak Bupati, ataupun juga kita alumni dari UNPAD. Dan kami berharap juga nantinya akan ada usulan-usulan yang tentunya akan membuat angka kematian maupun kesakitan akibat COVID-19 ini dapat diturunkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga masyarakat Garut akan menjadi masyarakat yang sehat dan juga cepat menanggulangi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Telia atas sambutan atas laporan panitia yang disampaikan pada penyelenggaraan vaksinasi pada hari ini. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua IKA Unpad Ibu Irawati Hermawan. Kepada Ibu yang terhormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Lina. Para senior, Profesor Kusnandi, Ketua Uji Klinis Vaksin, terima kasih Prof sudah hadir. Jadi Kang Rudi, beliau adalah yang mengepalai uji klinis vaksin di Indonesia. Terima kasih Prof Kusnandi. Para senior, Kang Bambang Setioji, Ketua ID Dr. Yanto, Ketua Panitia Vaksinasi Kabupaten Garut yang merupakan Ketua Umum Komisariat Fakultas Kedokteran, Dr. Lia, luar biasa, terima kasih. Dr. Lia merupakan motor di K4 dan di KFK untuk acara ini. Kemudian Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang berperang melawan COVID-19 segera diberi kesembuhan. Jadi beberapa saudara kita masih di rumah sakit, beberapa juga sudah berpulang. Mudah-mudahan kita doakan mereka husnul khotimah, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa 2 hari ini penyebaran COVID di Indonesia mencapai titik tertinggi, di mana lebih dari 38 orang per hari terpapar, merupakan jumlah yang sangat tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia. Hal tersebut menyebabkan keprihatinan yang sangat mendalam. Oleh karenanya IKA Unpad bersama dengan pemerintah Kabupaten Garut bertekad untuk memerangi pandemi dan memerangi COVID-19 untuk mencegah pemaparan lebih lanjut, di mana kita akan menyiapkan pertahanan bagi masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Garut pada khususnya dengan melakukan vaksinasi yang masif, yang massal di Kabupaten Garut. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan vaksinasi terhadap 1.100 orang Kang Rudi yang sudah terdaftar. Setengahnya merupakan vaksinator yang akan divaksin pertama, sisanya kedua. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Garut di bawah pimpinan Kang Rudi yang terus-menerus proaktif memerangi pandemi dengan melakukan vaksinasi secara menerus. Upaya vaksinasi ini merupakan program IKA Unpad untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi. Pemerintah telah menargetkan pemberian vaksin kepada masyarakat sebanyak 1 juta vaksin per hari. Untuk itu IKA Unpad bertekad untuk terus-menerus melakukan kegiatan vaksinasi secara masif di berbagai wilayah di Jawa Barat.
baik bekerja sama dengan pemerintah kota kabupaten maupun secara mandiri. Selanjutnya kami menghimbau kepada Bapak Ibu peserta vaksinasi agar menjadi agen vaksinasi, yaitu mengabarkan kepada keluarga atau lingkungan sekitar mengenai pentingnya vaksinasi. Di samping itu, Bapak, Ibu, Akang Teteh diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, baik di lingkungan rumah dan sekitarnya, dan tidak bosan-bosan memberikan pemahaman mengenai pentingnya dilakukannya protokol kesehatan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih kepada Ketua Task Force Program Vaksinasi IKA Unpad Teh Lia Partakusuma bersama tim atas kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Garut. Juga kerjasama yang sangat baik dengan IKA Universitas Parahyangan, IAITB, sehingga kegiatan vaksinasi di Jawa Barat dapat berjalan secara luas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Garut, Kang Rudi Gunawan, yang juga merupakan Ketua Pengurus Daerah IKA Unpad Kabupaten Garut, atas terlaksananya kegiatan ini. Kepada para kepala dan tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Garut, terima kasih telah menjadi pahlawan di masa pandemi. Tetap semangat dan semoga Bapak, Ibu, Akang Teteh selalu diberikan kesehatan sehingga dapat tetap melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Sekian dari saya, salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Lia atas sambutan yang disampaikan sebagai Ketua IKA Unpad Universitas Pajajaran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang telah hadir melalui ruang Zoom pada pagi hari ini, Dr. Ernina Susana Dewi, SPPK Konsultan MKes. Kepada Ibu yang terhormat saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Garut, kemudian Ketua IKA Unpad, Ketua IKA FK Unpad, Celia. Di sini juga ada Prof. Kusnandi, senior yang luar biasa di bidang vaksinasi, dan semua hadirin yang ada di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi di masa pandemi ini. Kita masih diberi usia yang barokah, masih diberi kesehatan dan kegiatan yang luar biasa yang sangat membantu masyarakat di Kota Garut. Tadi sudah dijelaskan bahwa 2 hari ini sangat luar biasa peningkatan kasus baru ya di Indonesia, dan tentu saja ini membuat kita harus selalu waspada dan sama-sama melakukan strategi-strategi untuk mengendalikan. Jadi kalau dari pemerintahan kita membuat strategi untuk mengurai bagaimana supaya pasien tidak lari semua ke rumah sakit. Dari hulu kita sudah mempunyai shelter-shelter di desa-desa, ada isolasi mandiri, beberapa pusat isolasi di kabupaten, penguatan puskesmas. Kemudian di hilir juga pemerintah sudah berupaya untuk membuat satu pusat isolasi, ada juga pusat pemulihan ya. Jadi kalau sudah membaik itu bisa dialihkan ke Hotel Astrilia kalau di Bandung. Kemudian Bapak Gubernur juga sudah meminta tempat tidur di rumah sakit itu harusnya 60% dari tempat tidur total, sehingga bisa banyak pasien yang ditampung di rumah sakit. Itu ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi meningkatnya kasus. Nah, kemudian juga pada saat ini kita semua sama-sama melakukan PPKM darurat ya di seluruh Jawa Barat, di mana intinya untuk kesehatan adalah 1 testing, 2 vaksin, kemudian tracer. Kalau tracer banyak yang tergabung, tapi kalau testing sekarang kita PCR dan antigen 1 hari harus mencapai 107.000. Jadi bayangkan 1 hari harus mencapai 107.000 pemeriksaan tes ya, baik itu PCR maupun antigen. Kemarin sudah dikirim 1,4 juta RDT ya antigen ke seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita bisa dipakai, kemudian nanti kita juga berupaya untuk mendatangkan kembali bantuan-bantuan. Gunakan itu seoptimal mungkin.
termasuk vaksin. Kota Garut sekarang target vaksinnya 1 juta loh. Sekarang sudah mulai targetnya ditingkatkan pada PPKM darurat ini 1.722.000 sasaran, sehingga ini bukan hal yang mudah. Makanya saya sangat berterima kasih pada IKA Unpad, IKA FK Unpad, dan Bapak Bupati Garut dengan sentra dan gebiarnya ini akan mendorong kita untuk terus-menerus meningkatkan vaksinasi agar target kita semua tercapai dan kita bisa melewati pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acaranya lancar. Jangan ada kerumunan yang membuat kita menjadi masalah nantinya. Dan insya Allah kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya berkenan Bapak Bupati Garut untuk menyampaikan sambutannya yang akan dilanjutkan dengan Bapak Bupati menyapa 67 puskesmas yang sedang menyelenggarakan vaksinasi. Kepada Bapak Bupati saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Nina. Terima kasih Bu, dan kami ucapkan selamat atas pengangkatan Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tugas Ibu mulia karena ada 50 juta masyarakat Jawa Barat yang hari ini memerlukan pertolongan yang sangat luar biasa dari kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum IKA Unpad dan seluruh pengurus IKA Unpad. Dan tentunya alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul kembali dengan IKA Unpad yang mana kita melaksanakan vaksinasi yang kedua. Jadi Teh Ira dan Teh Lia ini luar biasa, dua-duanya adalah pahlawan bagi Kabupaten Garut. Yang terhormat juga Prof. Kusnandi, terima kasih Prof. sudah datang dan hadir kembali di kita. Ketua ID Garut, Kepala Dinas Kesehatan, para asisten di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, dan tentu hari ini ada 67 kepala puskesmas ya di seluruh Kabupaten Garut yang serentak melaksanakan vaksinasi. Tepuk tangan ini untuk para puskesmas di 42 kecamatan. Kami terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan ini. Cuma kami mungkin agak sedikit curhat kepada Ibu Kepala Dinas bahwa vaksinasi dalam 2 minggu ini belum sampai ke Garut. Jadi kami siap sebenarnya tadi hari ini ada rapat dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, bahwa TNI Polri di bawah koordinasi pemerintah kabupaten, di kami itu siap Bu, 15.000 per hari. Artinya 20.000 pun kami siap. Cuma kami siapkan saja vaksin, dan tentu kami akan melakukan langkah-langkah apapun yang diperlukan supaya masyarakat Kabupaten Garut cepat mendapatkan vaksin. Karena sekarang ini dengan adanya angka kematian yang tiba-tiba dan meningkat, masyarakat sudah mulai sadar bahwa vaksin adalah salah satu penangkal untuk tidak terjadi akibat yang luar biasa dari virus COVID-19 ini. Dan juga kami berharap Universitas Padjadjaran juga atau Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini melalui Bapak Gubernur Bu, kami sudah bicara 2 minggu lalu akan mengirimkan alat-alat bantuan pernapasan baik HNSC maupun ventilator ke RSUD Dr. Slamet. Tentu ini adalah ikhtiar kita semua. Semoga kegiatan ini adalah ibadah bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa pandemi ini tentu siapapun itu harus berhati-hati. Ini saya buka hari ini ada adik saya, sepupu saya, dalam waktu 12 jam anak, istri, dan suami meninggal dunia di rumah sakit berbeda di Jakarta. Jadi tadi malam jam 7 anaknya, jam 1 malam suaminya, terus tadi jam 7 pagi adalah adik saya yang perempuan meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Tentu ini adalah sangat darurat sekali, dan saya berharap bahwa kita semua mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit segera disembuhkan, yang meninggal dunia
istiqomah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Teh Ira, terima kasih untuk IKA Unpad, terima kasih untuk Ibu Kadis, Prof. Kusnandi, dan dokter-dokter senior lainnya. Terima kasih IDI, dan tentu saya ucapkan terima kasih pahlawan-pahlawan kami yang ada di 67 puskesmas di Kabupaten Garut. Terima kasih. Nanti setelah ini mungkin kami akan bagi ambulan ya. Ambulan akan segera dibagi dalam waktu singkat, selesai proses lelang, selesai proses itunya. Jadi hadiahnya adalah ambulan. Tapi kami ada hadiah kemarin kepada supir-supir ambulan. Nanti pemerintah daerah lah, katanya supir-supir ambulan, Pak, kalau sudah selesai, itu dia ingin naik pesawat terbang bersama istrinya gitu. Boleh. Jadi anggaran dari Bupati, anggaran perjalanan dinas Bupati, ini akan digeser. Perjalanan dinas Bupati akan digeser untuk diberikan ke Dinas Kesehatan, menjadikan para wisata kemanapun yang pakai pesawat terbang lah. Nanti kalau COVID-nya sudah selesai, untuk para supir ambulan dari 67 puskesmas, 42 kecamatan. Salam untuk para relawan-relawan yang ada di seluruh kecamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Dan tadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari support Bapak Bupati Kabupaten Garut terhadap bagaimana pengendalian COVID-19. Salah satunya tadi yang disampaikan beliau sudah menyiapkan ambulan. Selanjutnya kita akan menyampaikan dan juga menyimak bersama puskesmas terbaik yang mencapai akselerasi cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Garut. Yang pertama, Puskesmas Siliwangi. Kita kasih aplaus untuk Puskesmas Siliwangi, terima kasih. Alhamdulillah. Yang kedua dari Puskesmas Pasundan, kasih aplaus untuk Puskesmas sama Pasundan. Selanjutnya juga Puskesmas Cilawu. Puskesmas Guntur. Alhamdulillah luar biasa. Terus juga Puskesmas Cempaka, Puskesmas Mekarwangi, alhamdulillah, dan Puskesmas Sukasenang. Yang terakhir adalah Puskesmas Cipanas. Terima kasih. Itu saya kira terima kasih untuk tim vaksinator Kabupaten Garut dan tentu juga seluruh tim vaksinator puskesmas di se-Kabupaten Garut juga dengan perjuangan yang luar biasa untuk menghadirkan vaksinasi untuk masyarakat Kabupaten Garut. Terima kasih Pak Bupati, Teh Ira, terima kasih juga seluruh unsur pimpinan di Kabupaten Garut. Mohon maaf untuk Bapak Bupati menyapa para puskesmas karena beliau harus menghadiri rapat pimpinan, jadi mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai saya kira, dan alhamdulillah alhamdulillah jadi kegiatan vaksinasi, pembukaan vaksinasi sudah tadi kita ikuti bersama. Kang Agus. Siap. Assalamualaikum. Mungkin ini ada teman-teman puskesmas masih di sini nih, mumpung di sini kita juga nih ada Prof. Nandi, ada alhamdulillah siap. Beberapa teman. Nah, kalau ada yang mau tanya jawab, mangga. Mungkin jadi kita punya waktu sampai jam 10 nanti. Kalau misalnya ada yang mau ditanya nih, misalnya puskesmas mau nanya apa, kita boleh ngobrol di sini. Agak ke tengah kalau begitu ya. Tuh ada yang mau nanya juga, mangga. Kita akan silahkan nih, ada siapapun yang nanti akan bisa berdialog di sini, kita ngobrol ya. Dan satu lagi juga tadi jangan lupa bahwa untuk puskesmas berprestasi tadi ada 8 ya yang mendapatkan penghargaan. Ini akan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah dari Ikatan Alumni Unpad dan Ikatan Alumni FK Unpad. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua teman-teman. Sangat senang sekali itu Teh. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya.
Mangga, bila ada yang ingin bertanya, kita boleh dialog aja di sini. Kita sampai jam 10, mungkin masih ada waktu sambil kita melihat nih teman-teman yang ada di pendopo akan melaksanakan vaksinasi untuk 1.100 orang. Jadi ada yang vaksinasi kedua, ya 471 dan 600 sekian yang vaksinasi pertama yang sudah terdaftar melalui online ya. Mudah-mudahan ini semua walaupun ramai, tetapi kita lihat ya betul-betul sudah diatur nih jamnya sehingga tidak terjadi kerumunan lebih banyak dan mereka yang sudah divaksin setelah diberikan goodie bag. Jadi masing-masing mendapatkan goodie bag nih. Terima kasih untuk teman-teman. Banyak dari Ikatan Alumni yang menyumbangkan, ada yang menyumbangkan susu, ada yang menyumbangkan, oh ya ada sumbangan juga dari community gerakan masker ya, gerakan memakai masker. Ini juga ada di dalam goodie bag tersebut, ada sumbangan, dan kemudian juga ada roti, ada dodol ya. Jadi nggak dodol Garut, nggak apa-apa ya orang Garut makan dodol terus ya, kan harus ya biar sehat katanya. Mangga, mungkin ada yang mau bertanya, silakan Kang Agus, mungkin bisa dipimpin untuk siapa yang akan bertanya. Silakan, terima kasih Teh Lia. Tadi beberapa hal disampaikan Teh Lia dan juga para tim pendukung saya kira, dan juga tadi support dari berbagai produk yang bagaimana mensukseskan kegiatan pada kegiatan vaksinasi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita alhamdulillah yang luar biasa kita masih dihadiri oleh Prof. Kusnandi yang beliau memang insya Allah ahlinya bagaimana nanti menghadirkan apa mungkin yang ingin ditanyakan atau keraguan yang selama ini ataupun apapun terkait dengan vaksin dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah hadir di ruang Zoom Prof. Kusnandi. Selamat pagi, siang mungkin Prof. Selamat siang. Alhamdulillah, sehat selalu Prof ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh mungkin bisa raise hand saja. Oh ya, bisa dilihat mungkin panitia yang raise hand ada Bu Lia. Bu mungkin bisa di raise hand-nya bisa melalui apa itu di layar. Sudah dibuka Pak. Sudah dibuka, silakan. Ya, terima kasih. Lia, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya untuk pertanyaan kepada Prof. Kusnandi. Karena kemarin ada berita nakes tuh dapat booster lagi ya, vaksinasi yang ketiga. Mungkin ada sedikit penjelasan dari Prof. yang melatar belakangi kenapa kita harus divaksinasi untuk yang ketiga kalinya gitu. Terima kasih. Oke, berterima kasih Bu Lia. Berarti terkait dengan booster ya, ada ya pemberitaan di media tadi betul kemarin ada pemberitaan bahwa nakes harus mendapatkan booster. Mungkin silakan langsung saja Prof, bisa direspon. Jadi begini, semua hasil penelitian yang dilakukan oleh kami dari Unpad kami telah kirim ke Bio Farma dan Bio Farma telah melaporkan ke Badan POM Departemen Kesehatan. Dari kesimpulan itu pemerintah menganggap bahwa ya hasil dari penelitian itu ya bahwa yang melakukan itu ada terjadi penurunan kadar antibodi. Walaupun sebetulnya kalau kita telah melakukan imunisasi, kita sudah mempunyai suatu reseptor untuk virus corona. Sehingga kalau ada infeksi corona, maka kita akan terbentuk antibodi. Itu seluruhnya yang sudah dapat vaksinasi itu akan begitu ya. Akan tetapi gitu ya. Walaupun kita punya reseptor antibodi, karena tenaga kesehatan itu sangat diperlukan untuk melakukan pemberian vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia, maka dianggap penting bahwa tenaga kesehatan itu harus dilakukan imunisasi secara lebih ya, karena dari hasil penelitian ya dari yang terkena COVID ya itu 80%
yang terkena COVID itu belum diimunisasi. Ya. Kemudian yang 80%. Kemudian yang lainnya itu belum pernah diimunisasi. Yang telah 1 kali kena imunisasi itu juga ada yang kena tapi sedikit. Ya. Yang kedua juga ada juga sedikit. Tapi kenapa bisa begitu yang udah kena diimunisasi bisa kena walaupun sedikit? Ya oleh karena ada bermacam-macam. Barangkali pada waktu diimunisasi kadar zat anti itu yang terbentuk itu belum begitu tinggi. Kedua, jumlah virusnya itu terlalu banyak. Sehingga tubuh kita itu belum sempat membentuk antibodi yang optimal, virusnya udah masuk banyak. Sehingga memang harus supaya untuk mencegah itu harus diberikan imunisasi untuk mengejar itu. Tapi sebetulnya bukan masyarakat yang udah diimunisasi itu akan baik karena memang udah ada satu zat yang akan menimbulkan antibodi. Tapi oleh karena kita mengejar waktu ya karena ini penyakitnya kita masih belajar tentang penyakit ini, kita belum mengetahui banyak tentang sifat-sifat virus. Belum lagi ada yang mutasi virus ya. Mutasi virus itu terjadi mutasi itu karena virus itu selalu mutasi untuk menghindari vaksin atau hal-hal yang lain yang akan menghambat, yang akan menghilangkan virus sehingga dimutasi. Nah, sekali lagi jadi untuk supaya itu diberikan imunisasi ketiga itu supaya kadar zat anti yang ada dalam tubuh kita petugas kesehatan itu tinggi sehingga kemungkinan virus itu masuk ke kita itu sedikit. Jadi kita mempunyai tenaga kesehatan itu betul-betul yang prioritas oleh karena penyakit ini sangat-sangat menular dan kita harus menghindari dan kita belum banyak mengenal dari virus ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti akan saya ini. Jadi supaya sekali lagi tenaga kesehatan itu dalam waktu yang singkat mendapatkan titer antibodi yang tinggi walaupun dia udah mempunyai reseptor untuk membentuk antibodi. Ya. Itu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi begitu ya Bu Lia. Yang satu lagi memang boleh. diperlukan ditambah booster itu adalah harapannya adalah untuk menambah titer antibodi yang ada di dalam tubuh dan sementara ini mungkin harapannya nanti ke depan nakes. Saya sedikit Prof merespon tadi pertanyaan Bu Lia nih. Apakah tadi vaksin yang diberikan ini untuk boosternya dimungkinkan sama atau harus menjadi berbeda gitu? Apakah tidak ada masalah atau sama saja gitu ketika vaksinnya berbeda ataupun sama? Vaksin berbeda nggak ada masalah. Nggak ada apa masalah. Mau Sinovac lagi boleh, mau AstraZeneca boleh, mau Moderna boleh, nggak jadi masalah. Kan itu semuanya kan virusnya sama. Virusnya sama, nggak beda. Ya, virusnya adalah virus SARS-CoV-2. Ya, cuman memang platform vaksin itu berbeda-beda. Tapi untuk menghadapkan virus yang sama kita semuanya. Jadi nggak masalah. Boosternya tuh siapa aja nggak jadi masalah. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya mungkin tadi Bu Lia masih penasaran ya. Kita tuntaskan dulu saya kira nih Bu Lia nih masih penasaran nampaknya. Silakan Bu Lia. Singkat, ya silakan. Kebetulan rekan kami di Puskesmas sudah vaksinasi 2 kali tapi tetap terkena COVID dan baru selesai isoman. Nanti dapat lagi boosternya apa ada tenggat waktu apa bisa langsung? Bisa langsung. Kalau dulu kan lewat 3 bulan. Tapi baru bisa langsung, Bu. Oh ya, terima kasih Prof. Bisa langsung. Jadi sesungguhnya mungkin Prof bisa langsung ya, hanya saja mungkin regulasi yang dibangun pemerintah sementara ini masih menunggu dulu 3 bulan kira-kira begitu untuk. Enggak, pemerintah udah bilang itu udah ada, bukan pemerintah, dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam ada yang terbaru. Dulu yang bilang 3 bulan adalah dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam. Sekarang kita dari ITAGI menerima surat juga dari ahli penyakit dalam bahwa itu sekarang bisa langsung.
Karena kita harus mengejar ya supaya titer antibodinya tinggi. Karena virus ini benar-benar hebat dan bermacam-macam ini lagi strain ya. Ada yang alfa, delta, gamma dan sebagainya lah, nggak karu-karuan lah itu dia bermutasi kiri dan kanan mutasinya. Ya. Izin Prof untuk penegasan, ini apakah tadi untuk 3 bulan ini untuk yang dosis kedua atau yang booster, Prof? Untuk booster. Kalau booster. antara yang untuk 1 dan kedua itu 1 bulan jaraknya. 1 bulan. Ketika misalkan seseorang dosis 1 sudah divaksin, nah mau menyelanjutkan dosis 2, ternyata seseorang ini terinfeksi, maka menunggu dulu 3 bulan untuk mendapatkan dosis 2. Seperti itu, Prof? Tidak, langsung dikasihkan. Setelah sembuh langsung dikasihkan. Langsung dikasihkan. Sebetulnya udah bisa langsung dikasihkan, hanya saja mungkin regulasi Kemkes kembali mungkin ya, Prof ya. Ya, jadi mungkin ini ya Prof ya, Prof Nandi, punten Kang Agus juga. Jadi kan kita ini emang yang namanya COVID ini kan semuanya ilmu baru ya Kang Nandi ya Prof Nandi dan jadi mungkin saya pikir akan ada itu aturan-aturan yang dalam waktu singkat ini akan keluar supaya nanti teman-teman bisa ngikutin peraturan itu. Jadi artinya ilmu yang kemarin sama hari ini saja sudah banyak perubahan, banyak ilmu baru yang ditemukan oleh para ahli sehingga peraturan itu bisa jadi berubah. Nah, untuk supaya lebih mudah, kita akan dapat nanti aturan yang terbaru yang akan disiarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya, Prof ya? Ya, yang menentukan semua Departemen Kesehatan. Ya, jadi nanti dari Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan aturan baru bagaimana cara untuk vaksinasi. Terutama yang baru kemarin adalah akan disampaikan bagaimana teknik atau pemberian untuk vaksinasi ketiga untuk para nakes. Jadi memang vaksinasi ketiga ini juga nampaknya akan berbeda ya, berbeda tekniknya, berbeda isi dari vaksinnya, tetapi kita sekarang ikuti saja aturan yang berlaku ya supaya tidak bingung-bingung. Nanti begitu ada peraturan misalnya diizinkan untuk vaksinasi ketiga para nakes, kita ikuti sajalah gitu karena kita percayakan bahwa pemerintah tentu akan memilihkan yang terbaik gitu. Dan nanti jangan juga ada yang protes-protes. Dulu kok harus sama, nggak boleh berbeda, sekarang kok boleh gitu. Nah itu mudah-mudahan kita sebagai nakes jangan terimbas untuk seperti itu karena ilmu itu detik demi detik saja berubah begitu ya Kang Nandi ya Prof Nandi ya. Betul, Nah, jadi jangan mundur gitu loh, jangan mundur nanti kok yang dulu begini yang begini. Nah sekarang ikuti saja.